Ini adalah Tuan Patil. Dia merupakan seorang menteri korup yang tidak pernah ketangkap KPK karena dia punya atasan kuat yakni Tuan Tripati. Tapi Tuan Tripati tidak pernah terlihat di sepanjang film ini karena mungkin dia goib. Ini Omar dan adik iparnya Abdul. Dia juga seorang preman dan kriminal yang kejahatannya selalu ditutupi oleh Tuan Tripati. Makanya mereka masih aman-aman aja walaupun sudah bunuh orang. Anak buah Tripati masih ada lagi. Dia adalah Bang Bala. Si pecinta film hewan. Semua tentang hewan dia pelajari. Bahkan anak buahnya, si Rajan dan Gradu, disuruh belajar seperti hewan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sangat berperi kehewanan lah. Nah, kalau yang ini adalah Bang Nanda Kumar, tokoh utama dalam film lucu ini. Bang Nanda punya istri bernama Lata. Setiap kali nggak punya uang, dia suka manoko. Kalau istilah Indonesianya, suka marah-marah nggak jelas. Apalagi Bang Nanda ini suka kali ngasih uang ke kakaknya, padahal keluarganya sendiri kurang-kurang. Masalah dimulai pada suatu hari, Tuan Patil mendapat mandat untuk segera mengantar uang 100 juta rupiah ke Pak Tripati dengan selamat. Dia pun menyuruh Abdul dan Omar mengantarnya. Bang Nanda adalah seorang pekerja teknisi mesin di sebuah pabrik percetakan. Bosnya, Pak Fasanset, lewat dan memuji-muji Bang Nanda. Pokoknya kalau udah muji-muji gini, pasti ada maunya. Bang Nanda disuruh lembur 2 hari mulai besok. Pokoknya setelah itu, korang naik jabatan deh. Gitu kata Pak Fasan. Sebenarnya Bang Nanda mau-mau aja, tapi dia harus izin dulu ke istrinya. Soalnya dia pasti bakalan dimarahin. Lalu Bang Nanda pun segera mengajak istri dan anaknya makan di luar. Mbak Lata ini udah curiga guys. Pasti suaminya itu mau merayunya. Entah mau lembur atau mau kasih uang ke kakaknya. Lata mengizinkan Nanda buat lembur, tapi syaratnya sebelum suaminya itu pergi, mereka harus mantap-mantap dulu. Di sisi lain, Bala yang mengetahui bahwa Abdul dan Patil hendak mengantar uang 100 juta rupiah itu, lalu mengatur siasat untuk mencuri uang itu dan menyamar. Dengan begitu, Omar yang akan disalahkan. Keesokan harinya, Lata memarahi anaknya karena mencuri penghapus temannya. Di saat yang ribet, Pak Mukes datang menagih uang kontrakan. Bang Nanda meminta waktu 1 minggu lagi dan dengan baik hati dia memperbolehkan. Lata semakin kesal. Bukannya suaminya itu habis gajian ya? Pasti uangnya dia kasih ke kakaknya yang pengangguran itu. Udah gitu, Balu memberikan titipan belanjaan Lata. Karena tidak ada uang, hutang Bang Nanda jadi bertumpuk. Belum selesai, Tuan Ramla datang menitipkan kunci rumah karena hendak pulang kampung 15 hari. Tapi kalau ada tamu, Lata tuh suka malu-maluin. Gak bakalan disuguhin minuman. Kalau nggak gulanya habis, ya gelasnya pecah. Ono-ono wae Mbak Lata ki. Lata menyesal menikahi Bang Nanda. Semenjak hidup dengannya, Lata menjadi sengsara serba kekurangan uang. Lanjut cerita, asisten Tuan Patil menyiapkan uang dan berkas, lalu Abdul dan Omar segera mengantarnya ke Pak Tripati. Bala pun sudah menyuruh pasukannya untuk merampok Omar. Di saat yang sama, Bang Nanda pulang lembur. Dia kebelet kencing dan mampir ke toilet dekat stasiun kereta api. Setelah selesai kencing, Bang Nanda tanpa sengaja menjatuhkan koper merah yang berisi impian banyak orang. Duit, duit, dan duit. Setelah memastikan tidak ada orang, Bang Nanda segera membawa koper itu ke rumah dengan menumpang sebuah bajai. Sesampainya di rumah, dia berniat untuk menyembunyikan koper uang itu di rumah Tuan Ramla. Tapi Lata meminta jatah. Bang Nanda yang sedang gugup tidak bisa menuruti istrinya karena tidak bisa berdiri dong. Setelah Lata tertidur, Bang Nanda segera memindahkan koper itu ke rumah Tuan Ramla. Bang Nanda mengambil selembar uang untuk memastikan bahwa uang itu asli. Lata memergoki Bang Nanda, lalu Nanda merayunya dan segera membuat adik. Di pagi harinya, uang selembar itu masih ada. Dengan begitu, Bang Nanda segera menuju rumah Tuan Ramla. Di sisi lain, anak buah Patil memberitahu bahwa kopernya dicuri dan menceritakan kejadiannya. Ketika mereka berangkat mengirim koper, mereka diserang oleh kawanan perampok.
Karena mereka diancam, terpaksa memberikan koper tersebut. Perampok itu sempat memukul kepala Omar. Lalu baku tembak pun terjadi. Atas keributan itu, polisi pun datang dan mereka langsung pergi. Di saat yang sama, anak buah Bala pun melapor bahwa mereka berhasil menghadang Omar, bahkan memukul kepalanya. Tapi ketika mereka berhasil membawa koper, polisi datang dan mereka kabur dan bersembunyi. Namun karena kopernya terlalu berat, mereka meninggalkannya di dekat toilet umum dan akan diambil kembali ketika polisi sudah pergi. Sayangnya saat mereka kembali, kopernya sudah hilang dan hanya tersisa satu roda saja. Omar mencurigai Bala dan menelponnya. Dia menuduh geng Bala yang merampak uang 100 juta rupiah semalam. Tentu saja Bala menyangkalnya. Omar panik dan tidak sadar bahwa HP-nya belum dikasih mati. Sehingga Bala mendengar pembicaraan Patil yang memarahi Omar. Patil lalu meminta asistennya, Subas, agar segera mengirimkan berkas kepada Tuan Tripati. Tapi berkas itu bersama koper uang yang hilang. Patil pun semakin marah dan gak mau tahu koper itu harus ditemukan. Bala juga meminta anak buahnya segera mencari koper itu bagaimanapun caranya. Sementara itu, Nanda masih merasa bahagia hingga dia pun memberi nama koper tersebut Anand Pitikar. Artinya kebahagiaan dalam sebuah koper. Lanjut cerita, Tuan Patil takut kalau file tersebut diketahui publik, karirnya akan hancur dan kembali menjadi petani. Dia pun sudah didesak Pak Tripati untuk segera mengirimkan file tersebut. Lalu Patil meminta bantuan polisi bernama Kolte untuk menyelidiki kasus ini dan mencari koper serta file tersebut. Sedangkan Bang Nanda mulai cemas setelah mendengar berita di TV tentang adanya baku tembak di tempat dia menemukan koper. Ditambah lagi, teman Nanda mengingatkan bahwa semuanya akan terlihat jelas di CCTV. Setelah mendapat penjelasan dari Tuan Patil, Inspektur Kolte segera mengatur siasat. Dibantu dengan anak buahnya bernama Sapii, dia mulai menyebar informasi di sekitar hilangnya koper tersebut dan mengecek semua CCTV yang ada di wilayah itu. Mengetahui itu, Bang Nanda yang memakai topi untuk mengantisipasi jika CCTV melihat wajahnya kala itu, malah mendapat kabar bahagia bahwa CCTV di sekitar sini sedang rusak dan tidak ada rekaman apapun. Dengan begitu, Bang Nanda mulai berfoya-foya dengan Anand Pitikar. Dia membayar uang sewa hingga beberapa bulan ke depan, membelikan anaknya apa saja yang dia mau, berbagi makanan ke tetangga juga. Pokoknya kehidupan Bang Nanda menjadi penuh warna tanpa beban. Lebih romantis dan membuat sang istri keheranan. Seperti layaknya orang kaya, Bang Nanda mengajak anak istri nonton di bioskop. Lata berkata bahwa rumah mereka dan rumah Tuan Romla sedang dibersihkan Balu. Oleh karena itu, mereka bisa pulang telat menikmati liburan. Bang Kumar pun panik. Dengan alasan temannya kecelakaan, dia pun segera pulang. Untungnya Balu belum menemukan koper yang dia simpan di kolom tempat tidur Tuan Romla. रामलाल के घर को मैं देखता हूँ तू एक काम कर मेरे घर पे जाके झाड़ू पोछा कर देना प्लीज आप तू प्लीज जल्दी जाना एंड Untuk mencegah kesialan, akhirnya Bang Nanda memutuskan untuk membagi uang tersebut ke beberapa bagian dan menyimpannya secara terpisah. Dia juga menyimpan sebagian uang itu di laci tempat dia bekerja. Dia sempat terkejut mendengar bosnya datang. Namun, dia hanya memberitahu bahwa Bang Nanda masuk di kategori karyawan terbaik. Jika dia menang, dia akan mendapatkan uang Rp7.000 dan tropi. Dia pun merasa senang. Sepulang kerja, Anand memberikan kejutan. Dia membelikan istrinya oven baru dan anaknya tas baru. Lata sangat senang, tapi dia heran, dari mana Nanda mendapat uang sebanyak itu? Bang Nanda menjawab bahwa temannya Anand Pitikar adalah pemilik toko panci. Dia mendapat diskon besar jika mau beli. Lanjut cerita, Nanda terkejut karena Tuan Ramla pulang lebih awal. Tuan Ramla meminta kunci rumahnya. Nanda lalu berbohong. Dengan gugup, dia memberitahu bahwa kuncinya hilang. Lata yang mendengar langsung memberitahu kalau kuncinya tidak hilang, tapi ada di saku semalam.
lalu pergi mengantar anaknya ke sekolah. Namun Nanda berbohong lagi. Di pagi hari kuncinya jatuh ke selokan dan menyuruh Ramla segera membuat kunci baru. Sementara Ramla pergi memanggil tukang kunci, Nanda segera ke rumah Ramla, mengambil koper di sana lalu membawanya ke rumah dan meletakkannya di laci teratas. Saat Tuan Ramla datang kembali, Nanda berpura-pura bahwa sudah menemukan kunci dan menyerahkan ke Ramla. Karena uang menghambat air di tangki, dia pun mengeringkannya di atap rumah. Kemudian Nanda langsung bergegas ke kantor untuk mengikuti acara karyawan terbaik. Walaupun terlambat, Bang Nanda memenangkan trofi dan hadiah tersebut. Karena masalah bisa datang kapan saja, dia harus segera menghabiskan uang yang bercecer ini. Akhirnya Bang Nanda menghampiri Mbak Nisa, seorang marketing sebuah apartemen. Mbak Nisa mengajak Bang Nanda jalan-jalan melihat seisi ruangan. Saat sudah menyukai ruangan itu, Mbak Nisa terkejut karena Bang Kumar hendak membayar dengan cash. Melihat itu, Bang Kumar tidak jadi membeli karena pasti akan banyak yang mencurigainya. Apalagi dia mengaku hanya mempunyai usaha percetakan kecil. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Kolte menemukan titik terang. Dia melihat rekaman CCTV di toko dan melihat seseorang membawa koper dan menaiki bajai. Singkat cerita, Kolte bertemu Keshav Prajapati, supir bajai yang dimaksud. Setelah memperlihatkan rekaman CCTV, supir itu mengingat bahwa dia juga mencurigai penumpangnya yang membawa koper sangat berat. Lalu keesokan harinya, Kolte menyuruh orang menggambar wajah pelaku sesuai deskripsi supir bajai. Karena supir tersebut ragu, membuat Kolte marah dan menamparnya. Supir itu lalu memberitahu bahwa dia menghentikan pria itu di depan Bank India. Dengan begitu, Kolte lanjut mencari tahu dan mendatangi bank di daerah tersebut satu persatu. Dengan menunjukkan kartu pengenal polisi, dia bertanya beberapa hal di bank-bank tersebut. Sementara itu, Nanda pun juga pergi ke bank untuk memeriksa apakah hadiahnya sudah keluar. Bang Nanda dengan nyeleneh bertanya, "Berapa harga mesin penghitung uang itu, Mas? Soalnya aku punya 2 karung uang cash di rumah." Hal itu membuat semua orang di sana tertawa. Tapi Bang Nanda segera pergi dari bank karena mengira seorang teller telah mencurigainya. Lanjut cerita, Kolte mengunjungi bank yang sama untuk menanyakan apakah ada yang store tunai dengan uang banyak. Mereka menjawab bahwa tidak ada yang store uang banyak, tapi mereka mencurigai seorang yang bertanya tentang mesin penghitung uang dan memberi identitas orang tersebut, dan lalu mencari alamat Bang Nanda. Di malam yang sama, Bang Nanda ketangkap basah istrinya tengah menyimpan uang banyak. Hingga pertengkaran pun terjadi. Lata menyesal karena dia sering merengek dan mengeluhkan keadaan. Tapi dia juga tidak menginginkan uang haram ini dan berjanji tidak akan mengeluh lagi. Menikmati hidup dengan kejujuran tanpa kebohongan itu adalah arti kehidupan yang sebenarnya. Sementara itu, Kolte yang sudah berada di rumah Nanda mendengar pembicaraan mereka. Kolte menodongkan pistol. वो सूटकेस पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? Lalu Lata memberikan kopernya ke Kolte. Ketika membukanya, Kolte bertanya di mana saja sisa uangnya. Lalu Nanda mengambil di tempat-tempat dia menyembunyikan uang tersebut. Dan uang terakhir dia simpan di kantornya. Saat hendak mengambil uang di laci, Pak Vasanset memanggil Bang Nanda untuk minum bersama. Terpaksa Bang Nanda pun menurutinya dan curhat segala macam. Sementara di luar, Rajan dan Gradu yang sudah mengikuti Inspektur Kolte dari kemarin akhirnya menyerang untuk mengambil uang, hingga adegan tembak-menembak pun terjadi. Sayangnya mereka gagal. Inspektur Kolte ini dasarnya sudah licik. Dia malah menginginkan uang banyak itu dibagi rata dengan Bang Nanda dengan syarat Bang Nanda harus tutup mulut.
Bang Nanda juga disuruh menemui dirinya di tempat rahasia. Di tempat lain, akhirnya Bala dan Omar sudah bergabung untuk balas dendam sekaligus merebut koper yang ada di tangan Inspektur Kolte. Mereka lebih dulu menangkap Sapii agar memberitahu di mana Inspektur Kolte beserta uang itu berada. Sementara itu, Bang Nanda yang sudah menyerahkan semua uang dan menolak tawaran Inspektur Kolte सब वो मेरा कपड़े का बैग था ना, वो लता परेशान करेगी. berencana segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, Bala, Omar, dan semua anak buahnya memberondong tempat tersebut. Hingga adegan tembak-menembak pun kembali terjadi. Karena terpojok, Inspektur Kolte menghentikan gencatan senjata dan bersepakat membagi rata uang itu, daripada mengembalikannya kepada Tuan Patil. Tapi karena miskomunikasi, Sapii datang dan menyerang tim Omar dan Bala. Hingga adegan tembak-menembak terakhir pun terjadi kembali. Dan pada akhirnya, semua orang pun tewas. Kecuali Bang Nanda, dia yang ketutup dengan mayatnya Bala, selamat dari kematian. Merasa khawatir, Lata menelpon Bang Nanda. Nanda pun berjanji akan meninggalkan keserakahannya dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Tapi tobatnya telah berakhir setelah melihat koper beserta 2 kotak mangga yang penuh uang itu jatuh di hadapannya. Bang Nanda pun berkata, "Tas dan 2 kotak mangga iki milik siapa, Rek?" ये बैग और 2 तोतापुरी आम का पेटी किसका है? Lalu cerita pun berakhir. Di akhir cerita, Tuan Patil yang karir politiknya berakhir, kembali ke desa dan bertani. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.